Dah. Halo semuanya. Halo. Lesu. Aduh. Yang satu lagi ngomongin bisnis sama klien internasional. Loh, Anda kok di stop permainan bola? Babak satu habis. Oh, babak satu habis. Yang satu baru bikin kopi, tapi pahit banget. Om yang satu lagi ngeliatin vape. Saya lagi mau buka bungkus rokok. Karena sudah lama tidak ngobrol, jadi kita ngobrol lagi. Yeay. Langsung aja. Oke, halo semuanya teman-teman. Halo. Para pendengar tapir dimanapun Anda berada. Kita ngucapin dulu nggak usah? Salah. Nggak usah. Kita langsung aja. Oke, teman-teman lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Gak usah ngucapin selamat lebaran gitu maksudnya. Oh, Gak usah. nggak usah lah ya. Sekedar info aja. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan Ya batin. katanya gak usah. Kagok. Itu mah ini apa otomatis. Ya, ngobrol lagi. Setelah sekian lama kita beraktivitas di rumahnya masing-masing. Ngobrol-ngobrol lagi. Apa? Oh, kasundut ya, calacah. Lupa sih pembukaannya gimana. Gimana Vice Commander? Halo. Ngira ngapain itu terlalu tradisional. Profesional. Kita harus yang progresif lah biar. Ayo. Udah, pokoknya sehat-sehat semuanya. Bye. Hai, bye. Kaku. Udah lama gak ngomong. Udah, kita lanjut langsung aja ngobrol. Pokoknya setelah sekian lama hari libur ini, saya banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia. Dan salah satunya akan kita obrolin sekarang dan pasti akan sangat seru sekali. Kenapa? Karena sudut pandang kita ini berbeda daripada yang lain. Nah, So edgy. Sudut pandang tapir. sudah takbir aja. Jadi nggak akan ngebahas sesuatu yang berat-berat dan rumit, tapi nanti akan kita bahas yang paling mendekati dengan kondisi rakyat saat ini. Anjir. Apa itu? Beberapa hari yang lalu. Oh iya, lupa. Jangan kemana-mana, masih bersama kita di obrolan Tapir. Deng. Yes. Yuk, lanjut lagi. Beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengumumkan sesuatu yang sangat luar biasa mencengangkan. Kenapa? Karena ini dampaknya di seluruh dunia, terutama negara-negara yang punya kerjasama dengan mereka. Adanya peningkatan tarif impor. Tapi Ke kan itu Amerika. reaksi Reaksi dari Xi Jinping dulu kan. Xi Jinping dulu apa Trump dulu? Trump dulu. Trump mengeluarkan Trampolin teror. Trump ini mengeluarkan angka-angka yang cukup besar dan banyak banget negara yang panik. Salah satunya negara yang akhirnya mencoba untuk berinisiatif berdamai dengan Amerika adalah Vietnam. Karena Vietnam ini punya pasokan ekspor ke US yang sangat besar. Akhirnya Ekspor apa dia? banyak tekstil, elektronik, bahan mentah, kimia dan segala macam. Tapi Vietnam berinisiatif untuk mencoba masuk agar bisa dapat diskon lah, intinya seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Tiongkok ini agak sedikit berbeda. Malah memberikan angka yang sama. Dan bayarnya juga harus pakai Bayarnya Yuan. pakai enggak apa koin apa sih? koin time zone. Iya, Koin koin. apa? Nah, inilah bukti kalau kita tidak kompeten ngomong Kita ini. tidak ngomongin ini. Tapi akhirnya setelah respon dari Tiongkok ini, direspon balik oleh Trump kembali. Akhirnya terjadilah perang harga lah istilah. Sampai akhirnya kemarin terakhir berita itu Trump mengeluarkan 114% bagi Tiongkok ya. 104. Oh 104%. Lebih. Lupa. Ya, Ya, pokoknya gampang, itu 100 tinggal lebih di-searching. lah. Akhirnya terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Saham Anjlok. anjlok, kripto anjlok. Karena saya main kripto, besar. Dan pokoknya ekonomi di seluruh dunia itu sedang gonjang-ganjing lah gara-gara Trump ini. Dan akhirnya Trump sendiri sudah beberapa hari kebelakangan ini di demo massal sama warganya sendiri oleh mereka. Kenapa? Karena
dampaknya sangat luas ke perekonomian. Sampai akhirnya The Fed itu apa ya? Ya cari sendiri ya teman-teman lah. The Fed ini sampai menghold suku bunga untuk warga biar tidak terlalu terkena dampak. Apakah pengaruhnya buat Indonesia? Nah, serunya adalah saat saya lihat di komentar netizen, lucu. Selalu lucu lah. Selalu lucu netizen Indonesia. Akhirnya banyak yang beranggapan, wah itu mah nggak ngaruh. Dasar mah pakai rupiah, nggak pakai dolar. Goblok. Dasar mah jajan sebelah masih harganya 15.000. Nggak ngaruh sama Trump. Jadi, aduh gitu. Nah, makanya sekarang kita bahas apa sebetulnya dampak untuk rakyat dan untuk Indonesia. Indonesia kayaknya nggak gede ya. Untuk kita sehari-hari. Hari-hari Ya Indonesia secara general, maksudnya pengaruh ke dolar juga sekarang berapa? Dolar sekarang agak turun 16.800. Kemarin udah sampai 99 kan? Kemarin sempat Ya. di 17.000. 17.000. Sempat 17.008 rupiah gitu, dan akhirnya sekarang sempat turun sekitar 16.800 kemungkinan sekarang seperti itu. Nah, ngaruh nggak sih buat rakyat kecil? Pertanyaannya kan gitu. Buat judul kan bagus ya. Nah, apakah rakyat kecil terpengaruh oleh kebijakan Trump ini? Nah, kita bahas. kita ada perwakilan rakyat kecil, bukan ekonom hebat. Bukan, kita mah suara rakyat lah. Corong rakyat. Corong rakyat ya. Yuk, gimana sob? Anjing ngapain nanti kai? Kalau ngomongin berat itu otomatis kita ngeliat Anda semua. Di sana. Satu lagi tuh enggak, biasanya kita langsung, ya gimana pendapatnya? Tapi yang lucu itu hari ini apa tadi malam ya, itu banyak banjiran AI di X. Ya. Itu Bro. iya, bukan maksudnya meme dari AI yang dibikin sama konon kabarnya dari RRT. Oh iya Jadi itu. dibikin kan, nih kalau iPhone produk Apple di pabriknya dibalikin ke Amerika anjing. Oh iya. Karyawannya semuanya obes. Disita semua. Ya mobil. Itu lucu sih. Ada. Itu ya di beberapa channel YouTube juga banyak yang ini ya, banyak yang mention mimpi nih Trump udah mau kedekat Industrialisasi industri lagi. ya Amerika mau industri lagi gitu, Apple segala macam dipindahin ke Amerika gitu. Banyak keraguan yang mungkin udah berapa dekade nggak ada industri ya berarti ya di sana. Nggak Udah nggak ada industri gitu. Terus masyarakatnya bisa nggak ngejar produktivitas itu kan Ya. intinya tuh gitu. Lucu lah gitu. Udah. Ini ngaruhnya ke rakyat. Oh, rakyat kecil. Rakyat kecil ngaruhnya apa ya? Yang pasti ya Pertamax mahal. Udah turun. Rakyat kecil tidak pakai Pertamax. Oh, iya. Ya kan bentar sama Pertalite juga naik kan tuh kalau nggak disubsidi. Ya kalau nggak disubsidi. Subsidi Apa tetap. ya? Jadi masih pakai strategi ini efisiensi. Jadi kalau aduh orang sirin nih jadi Ah, nggak ada yang denger juga. Elektronik. Hah? Elektronik. bukan maksudnya bisa dianggap jadi ekonom hebat gitu. Anjir. Nanti sibuk. Sibuk nanti. Ya pasti kan akan ada lonjakan harga barang-barang naik. Gitu. Ya sekarang aja berapa misalnya? Inilah kita balik dulu ke ini. Kenapa kita dapat berapa? 32%. 34. 32. 2. 32% itu karena apa? Dari defisit kan, dari defisit perdagangan sama Amerika itu sekitar 64% lah Ya. dari total ekspornya Indonesia ke Amerika. Gitu, terus kita dapat berapa tadi teh? 64 terus dibagi 2 kan, jadi 32%. Ya. Dengan total itu berarti kan orang-orang teh impor kabeh ya. Meureun termasuk sebelah. Sebelah kan teh tipung. Ya. Nah, tipung Jangan kunaon? kan itu 90 berapa persen bawang aja impor. Nah, Ya. kalau Apalagi garam. garam. Madu. Aduh. Ya, Terus? madu. Garam. Sekarang tuh mau kapas buat tekstil kan, mau impor.
Ya karena barang-barang impor jadi ngaruh lah kalau dolar naik. Iya, bahkan apalagi kan kebijakan yang itu kan kata presiden tidak ada batasan impor kan. Anjing. Anjing. Saya pernah baca kemarin dari salah satu Reaksinya itu sangat natural ya. Anjing. Sama TKDN bakal dihapus tuh. oh iya TKDN bakal dihapus. Pasti impor semua udah sekarang nanti. TKDN tuh persentase kandungan lokal lokalnya. Dengan lokal. dari sebuah produk. Jadi nanti semuanya kita impor Impor tuh. semua itu parah. Kemarin saya lihat salah satu thread di Instagram itu yang menunjukkan dampak dari tarif Trump ini kepada industri Indonesia. Yang dirangkum di situ adalah produk-produk yang akhirnya impor dari Indonesia ke Amerika. Yang paling besar itu adalah tekstil, otomotif, Paling terus- besar bukan, paling besar itu sawit. oh, sawit, minyak berarti. Minyak. Minyak, ya terus minyak, apa ya tadi? Tekstil, otomotif, terus bahan mentah sama elektronik. Komponen elektronik itu ada hampir 12 atau 14 item yang itu teh semua pasarnya adalah Amerika. Nikel nggak ya nikel? Mungkin nikel salah satunya barang tambang. Nah, Amerika teh adalah ternyata pasar kedua. Nikel itu terbesar. nggak boleh sendiri disebutnya. Boksit. Boksit timah nikel. Gimana nih? Cuma Sepaket. Jadi tambang logam. Barang tambang program. Balik lagi. Tadi boksit itu Jarang-jarang 90-an aja. Iya sih. Orang teh antara ada dan tiada di momen itu teh. Jadi udah nggak begitu paham, tapi orang nyamuk gitu. Boksit timah nih. Boksit timah. Itu tuh zaman orang SD aja. ya emang di SD kan di RPUL. Ya boksit timah. Pasti urutannya gitu kan, boksit Boksit. timah nikel. Terus yang jadi lucunya apa sih? Boksit timah nikel. Oh, telat. Oh, akhirnya saya terjawab setelah belasan tahun saya terjawab. Dulu angkatan kakak-kakak saya itu begitu juga kan, orang dengar di naon sih, boksit aja, nikel aja gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi, karena mayoritas item ini diekspor ke Amerika, Amerika itu target kedua di Indonesia. Yang pertama adalah Tiongkok tetap. Ya. Tapi ya namanya juga negara tujuan kedua, berarti kan itu angkanya besar buat Indonesia. Otomatis dampaknya adalah akan sangat banyak pengurangan karyawan atau tenaga kerja di industri-industri ini. Gitu. Apalagi kan yang terjadi sekarang di aturan-aturan pemerintah yang sekarang juga kan akhirnya banyak yang menekan rakyat kecil. Ditambah lagi ada Trump, apa disebutnya, Trump apa? Trampolin teror. Trampolin teror. Ya ada kebijakan Trump ini tuh jadi sangat, wah ya bagi parah. Kenapa namanya trampolin? Berarti memang Betul. melentung-melentung, Ya, tuing-tuing. tuing-tuingan. Gitu. Jadi kemungkinan dampak buat rakyatnya sangat besar. Mungkin rakyat-rakyat bawah mikirnya wah kayaknya nggak ngaruh, tapi akan sangat terpengaruh nanti kalau sudah mulai ada pengurangan karyawan lah. segala macam. Udah terjadi itu. Kebetulan aja kita bukan karyawan. Nah, Itu kan ini kalau kita sambungin sama podcast kita sebelumnya nih, yang pengurangan, kita ngebahas sampai ke Sritex kan waktu itu. ya sudah dibahas gitu. Iya, cuma bertiga ada. Sudah teks ikut. Ihom nggak dibahas. Oh, sampai Ihom sekarang belum. Sampai sekarang belum dirilis itu. Udah. Oh udah. Yang sistem respon. Oh iya. Kalau nggak dengar lagi. Berarti belum dengar. Disetel. Tadi saya tidur. Terus gimana? Hah? Ya itu mungkin kayaknya kita malah udah duluan kan, maksudnya perampingan Iya. sebelum ada ini. Itu tapi bisa dibayangin nggak? Kan ketika si Trump itu merilis Iya. harga, tarif, Tarif. itu kan Tarif impor. beberapa hari kemudian banyak negara yang lobby. Bener Ya, melobi. datang Vietnam kemana? Kemacing cara ngelobi, kebayang? Oh, benar. Cuma cara nggak bayang satu negara ngalobi Trump ke Amerika. Ayo ngelobi gitu. Abdi banget nggak ceban. Tiasa dibayar ku beas tuh. Nah kan ngaletak kungkul. Cuman proses negonya kan awalnya mah tetap
assalamualaikum dulu. Ya, mun negara Islam. Iya. Kumaha damang gitu. Manawi. Mana wae gitu. Padahal kan itu kalau beda gitu. Beda aja. Ada tadi kan udah ada maksud. Pada nyelang lah. Manawi mau aya kanggo nyelang heula. Manawi lah gitu. Apakah mereka pakai bahasa-bahasa semacam itu enggak gitu. Bahasa Manawi gitu. Bener ya. Untuk lobby-lobbynya kan maksudnya itu mah komunikasi Tingkat tinggi ya. yang tinggi. Manawi Mangku Alam. Asnawi. Aduh. Dia fans timnas ini ngeri. Itu banyak yang mempertanyakan kenapa anjing ngaruh banget ke kripto gitu. Dan sebenarnya rakyat kecil di sini tuh main kripto. Enggak. Ini dia rakyat kecil main Saya kripto. rakyat kecil Ya main tidak kripto. kecil-kecil amat, tidak sekecil itu. Amin. Coba Pengaruhnya apa dijawab. pengaruhnya? Ke kripto. Ngaruhnya ke kripto adalah karena kebijakan tarif impor itu kan banyak whale-nya istilahnya. Kalau di kripto itu ada whale. Orang-orang whale itu adalah Well, paus. Produk well. oh well. Whale. Paus ini adalah orang-orang yang punya dana sangat besar melimpah itu. Akhirnya banyak yang panik. Yo, Nah, para whale ini, para triliuner ini, bilioner ini panik. Otomatis dana mereka di kripto, di saham itu banyak yang ditarik. Kenapa? Karena ada ketakutan sampai menyebabkan penurunan harga yang sangat crash. nah ini crash. ada ekonom baru. Baru berjoin. Marketnya crash karena apa? Karena para whale ini akan kembali akhirnya balik lagi ke duit. Mereka butuh duit cash untuk mengamankan aset. Bukan duit crash. Bukan duit crash tapi cash. Cash lah. Akhirnya butuh uang cash, tarik lah. Hampir seminggu ini kalau di total dari kripto aja itu udah hampir ratusan triliun dolar itu keluar dari market. Itu yang Tapi bikin parah. kan nggak harus cash juga, bisa TF. Tulis. Secara teknis transfer Bisa TF. triliunan dolar ini kalau Sejak cash kapan triliun. transfer itu jadi TF? Gitu TF. TF aja. Sejak Kenzi Oke, lahir di dunia ini. Jadi TF-nya transfer. Saking males nama mau transfer lagi. Padahal sama aja kan TF, dua suku kata dong itu. Transfer. Transfer. TF. Ekonomi dunia. Sambil makan ya? Tapi kemarin ya menarik ya. Apa yang Ada- menarik? Ada obrolan menarik ketika Bulan tapir bukan yang benar. ah, Tapi itu tidak pernah menarik. Menghancurkan. saya tuh ngobrol sama pegiat pendidikan. Di pendidikan. Pendidikan. Ya, tapi memang dia itu di ranah yang si sekolahnya itu berbasis agama. Gitu. Terus yang menariknya itu bayarannya itu tidak pakai rupiah, Sampel. bukan, pakai dirham dan dinar. Anjir. Tapi secara angka sama kayak Nah, WIDR Dirhamnya di Indonesia. mana? Hah? Tapi secara angka sama kayak Enggak, WIDR. jadi Dirham tuh di mana? biaya masuk Dirham Itu tuh perak. dirham tuh Kuwait, Oh, UAE. Enggak lah. Mata uang. Perak itu maksudnya. emas dan perak. Oh, pakai maksud perak, kira pakai dirham duit. Bukan dirham perak dirham Emas. dinar dan emas atau perak. Koin lah ya. oh berarti SPP-nya iya tuh fluktuasi. Jadi berdasarkan itu gitu. Enggak fluktuasi. Jadi Tapi gini misalkan, oh mas teh apa? Di Dinar. Dinar. Nah, misalkan gini, biaya masuk sekolahnya berapa? Oh, di sini biaya masuk sekolahnya 2 dinar. gitu. Dua dinar Udah berarti we, dari sepanjang waktu itu 2 dinar we gitu. 2 dinar teh sabaraha gram emas? 4,25. Jadi gini, kenapa dinar dan dirham itu masih relevan ya? Karena dari dulu kan, dari Segitu zaman gitu. dulu Segitu aja. satu koin 1 dinar itu bisa beli kambing Hitungannya. hitungannya. Dan sekarang pun harga kambing 1 dinar. Di mana? Di mana mah? Bisa.
Jadi tidak fluktuatif gitu maksudnya kalau berdasarkan. Terus orang mau beli kambing. Enggak, maksudnya itu bukan itu. Iya mah yang di sekolah ya. Di sekolah. Jadi biaya masuknya itu perhitungannya tuh bukan harga rupiah terhadap dolar dan lain sebagainya gitu. Jadi diterapkan pokoknya mah ketika masuk kita itu tidak pernah naik. Jadi hanya bayarnya 2 dinar. Iya, Nah, dinar nggak jadi sabaraha. Ya itu mah kan kenapa Fluktuatif. dinarnya lebih naik? Yang naik mah kan kayak matangnya. Iya. Kalau dirupiahkan misalnya 1 dinar ke segini. Ini kan dummy question ya. Orang dari sekolah kan kita. Sebenarnya 2 dinar. 2 dinar. Ah, orang bayar pakai apa? Pakai rupiah. Pakai rupiah Pakai seharga rupiah seharga dinar. dinar. Hari itu. Iya. Oke, semester harap kan geus naik. Nggak ada. Kalau tahun berikutnya ada yang masuk lagi. Ente orang kan kudu bayar SPP. Per Bulan bulan bayar. misalnya Ya. uang masuknya aja. Uang masuknya. Uang masuk ini mah berdasarkan uang masuk itu. Hari 2 SPP -na? dinar. Pakai dirham. Anu dinar. Dirham kan sarua. Dirham perak. Ya, sama aja nilainya mah sama. Nilainya mah tetap si dinar dirham mah yang sebenarnya fluktuatif juga kalau misalnya dirupiahkan. Kalau dirupiahkan fluktuatif. Orang gitu. kan dek bayar ya. Kumaha carana? Beli mah deh. Enggak. Kan nanti ada kayak kursnya gitu loh. 1 dinar tuh sekarang berapa kali ini. Bayar kita pakai rupiah. Nah, bagi rupiah seharga itu. Kecuali Anda punya koin dinar. Itu kan tadi beda lagi. Misalnya- Berarti apa misalnya teh SPP Ya, uang masuk. Uang masuk 2 dinar 2 dinar. di harga saat itu. Berarti berubah kan? Gitu. Jadi biayanya menjadi lebih tinggi ketika dirupiahkan. Tapi kalau seandainya kita dari dulu punya dinar, Nah, ya sakit tuh gitu. 2 siki. 2 siki gitu, 2 keping gitu. ibaratnya kalau misalnya mau nabung buat sekolah di sekolahnya di situ terus bisa ketaker. Iya. Gua butuh berapa dinar deh buat sekolah ini. Ya. Nah itu menarik kan gini ya gitu, maksudnya ayah sekolah anu berpikirannya tadinya gitu maksudnya unik gitu maksudnya tuh. Sebenarnya kan dulu haji juga pakai emas bayarnya. Nggak pakai uang gitu. Jadi mau naik haji itu harus berapa kilogram emas, berapa gram emas, bisa naik haji. Ya. Dan naik haji pakai bubur. Pulang. Jualan dulu. Kurang. Tapi dia bayar haji Tapi pakai kudu emas. boga paspor tuh. Nggak tahu deh gitu. Ayah surat jalan paspornya surat jalan. Paspor digital. Yang keren. Nah, yang belum ada sistem pembayaran sekolah barter. Ada. Ada kalau di pedalaman Pedalaman mah ada Pak. bayarnya pakai singkong. Sekolah negeri. Ya Kan sekolah Masa negeri bisa mah nggak swasta? bayar. Sekolah negeri mah nggak bayar. Oh, nggak bayar. Jauh gitu. Wah, saya nggak. Tukar ikan. Sekolah negeri mah udah gratis bro. Tukar ikan walaupun sama ada ini. prakteknya. Sebenarnya Walaupun ada ini bukan mereka tapi sumbangan swadaya dari orang tua. Yang kemarin apa studi tour diberhentikan itu. Terus ada yang mengklaim, ini mah tidak memaksa. Ini mah sumbangan orang tua. Tidak memaksa gitu. Terus Terus Ya, udah maksudnya kalau lihat perekonomian dunia, memang kan semua uang itu dicetak itu kan berdasarkan potensi emas yang dimiliki oleh suatu negara kan. Amerika enggak kayaknya. enggak. Harusnya. sekarang mah Amerika USD. begitu seharusnya. 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 Amerika kan nyetak terus. Enggak, kan setelah perjanjian apa itu udah USD. Iya, yang Udah di diganti. Prancis itu yang suka dibilang sama Bos Mardigu. Oh. Kalau berdasarkan cadangan emas di negaranya, kita tuh 6 terbesar di dunia. Harusnya kuat rupiah itu. Kalau berdasarkan emas. Tadi kan Bos Sterling kan. Apanya? Kita dia kan berdasarkan Bos Sterling. Enggak. Berdasarkan emas. Berita setelah emas Bos Sterling. Selama emas USD. Lagi. Kan pemenang perang. Akan menang perang oleh-elehan. Kan kita juga mau menang lewat Belanda dan Jepang. Enggak menang. Menang. Berarti kabur.
Tekuat. Kuat parabana. Tekuat. Ya juga lain barang-barang aja orang kayak diserang. Itu bercandaan Gen Z sekarang. Gitu. Betul. Apa katanya? Tapi memang benar ini tuh harus dilihat secara keseluruhan holistically. Oh tuh siapa ya? Sejarawan siapa gitu. Kita nggak bisa mengklaim benar-benar karena kita kemerdekaan itu harus dilihat juga dari perang Napoleon, perang dunia kedua gitu. Jadi nggak akan ada kemerdekaan kalau di belahan dunia di yang lain itu tidak terjadi sesuatu. Yang benar-benar kabur. Kan bisa jadi lagi on fire di Indonesia, tapi ternyata di kantor pusat Pilot. masih atau lagi ada perang kemana gitu. Jadi dana terhambat, wah geus mau sanggup cabut we gitu. Sehingga menyisakan orang-orang yang mungkin sudah kagok betah di Indonesia, Bukan keturunan. punya keturunan berkeluarga, Bawa balik ke negaranya, ya, punya anak, cucu, Cucu. pemain bola, Pemain bola. gitu kan? Diambil lagi. diambil lagi. Ada juga yang lahir di sini, Tapi pulang ke sana. sana. Oh, lahir di sini, gede di sini, jadi artis sinetron. Gak ada. Itu si siapa namanya teh? Si Paes kan lain Indo kan? Iya. Lahir di sini kan namanya. Ya. Itu mah lagi, itu mah turis. Dia lagi melancong. Beda. Oh, itu istilahnya. Dia tidak sedang berkoloni. Tapi memang ini ya maksud orang teh segala sesuatu yang terjadi di dunia pasti kita teh dapat dampaknya. Waktu Itu ke apa? Udah di air itu. Anjing ngebahas suka apa? lanjut. Jadi nggak bisa di apa ya tadi komentar yang tadi ada orang mau pakai rupiah, mana yang beli sebelah pakai dolar. Ya. Nah jadi memang nggak bisa gitu, nggak bisa di. Kalau kita sebagai masyarakat dunia, Iya, contoh kan dari dulu tuh ya, misalnya apa yang terjadi waktu perang 7 tahun Belanda dan Prancis. Nah datanglah si iya. Lendas. Jadi we anyar panarukan, ngarukan ke Indonesia. Saya kan di sini. Saya sini kawasan pilot. Ya, kecuali kalau kita bukan secara lokasinya di sini gitu, secara geografis. Misalnya mungkin tidak akan terpengaruh banget si bangsa Eskimo. Hah? Ya, Ya kan? masa ke mau urusannya jeung salju. Iya. Cair atau itu Urusannya ya udah, kita makan tuna aja. Gitu. mun beruang putu. Ya, betul. Kita makan ikan ini banyak gitu. Ini nggak makan, dia mau mikirin impor seblak. Ya kan? Karena hidupnya berburu di Ya, situ. mereka berburu. Ini nggak begitu kan? Tapi kan kita bukan bangsa Eskimo. Betul. Walaupun rumahnya mirip iglo. Realistik gitu. Minimalis. Sama berarti kan Iglo. yang Trump juga pasti akan berpengaruh lambat laun mah. Iya karena kita mah jadi kagoknya gitu, mau nggak ikutan juga nggak bisa. Bisa. Mau ikutan juga teka-tekan. Kan gitu. Thank you ya rakyat Jadi kecil kan. gitu. Nah, kemarin soalnya banyak juga yang teriak akhirnya ngapain mikirin tarif Trump impor 34%, 32 apa 32% Indonesia lebih baik memperjuangkan undang-undang hijau atau sebelumnya efisiensi yang sudah jelas-jelas saat orang tua pulang ke rumah tapi membawa surat pemecatan gitu. Itu kan katanya jauh lebih ngaruh, kurang mikirannya tahu lah. Kuduna jauh-jauh. Kita tuh tapi kita kan multitasking, bisa mikirin ini, bisa mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Gimana tak kepikiran? Bener pikiran. Itu juga Urusan serangan tak kepikiran, kita sibuk mikirin cacat. Ani. Saya ya. Ayo nonton Persib baru ngomong ekonomi. Ayo dar saya sampai Ayo kerja jeung orang dinas ngomongin ekonomi. Gitu, kita mau ngomongin ekonomi gitu. Kita kecuali kita manggil ibu Barabuli tadi. Itu ibu ekonomi kita, ibu guru ekonomi gitu. Namanya Ibu Barangmuli. Nah, Gitu. jadi sebetulnya balik lagi, mungkin saat ini mah nggak akan terlalu terdampak pada rakyatnya.
terdampak. Oh, belum. Pasti sih terdampak mah. akan. Sedikit banyak disadari atau tidak pasti terdampak. Kadang-kadang kita malah tidak sadar terdampak. Atau misalkan kadang rakyatnya cuma tahunya oh harga tiba-tiba ada kenaikan. Padahal itu teh dampak dari masalah-masalah yang sebelumnya. Tiba-tiba harga beras, saya kemarin juga asalkan saya cara beli biasanya nitah istri nyuruh pemajikan. Tiba-tiba nyuruh istri nitah pemajikan. Saya kemarin Jadi ada dua gitu, ada istri ada pemajikan. Nah itu versi Indonesia dan Sunda. Jadi ada dua. Akhirnya kemarin saya teh berinisiatif lah beli beras di rumah karena habis. Saya baru tahu harga beras sekarang 5 kilo itu 87.500. Kilonya berapa? Harusnya berapa? Iya, katanya teh harga sekilonya teh 17 ribuan. Beras apaan dulu? Beras yang mana dulu? Kan 87. banyak kalau di toko beras kan banyak ada yang harganya beda. Katanya yang ini mah standarnya 17.500 sekilo. Yang kita waktu itu makan, Hmm. kan orang main beras. Kita 60 kilo. Oh, gede dulu. Ya sih itu 5 kilo. 5 kilo. Nanti juga ngomong dah tuh. Iya, Anda beli apa itu? Iya, makanya kemarin saya kaget loh. 5 kilo 87.500. Belinya di mana? Di Alfamart. Di warung tetangga. Ngebatinnya gede-gedenya. Enggak juga, mungkin memang Enggak, Ya beras mungkin bagus. beras yang Beras gitu. Iya. Oh, Kan iya makanya kaget. Beras itu gimana grade? Saya tahunya dulu, terakhir saya beli beras itu yang saya ingat tuh masih harganya 10.000 atau 9.800 kilo. Itu yang 10 tahun yang lalu. Iya, makanya. Sekarang gue baru tahu sekarang sekilo yang harga teh udah di atas 12.000 13.000 sekilo gitu. Mungkin kalau yang 10.000 itu kan berasnya yang ada yang nggak sempurna tuh yang apa ke patah-patah. Cacat. Nah, Sistem produksi yang banyak batunya kan. ya, itu 10.000 kan dulu tuh. Perak 10.000 mah dulu. Iya, perak. Perak tuh. Perak yang Perak jelek tuh yang- tapi Jadi dulu tuh kan beras nasi goreng. Beras yang sebelum jadi itu. Itu tuh kan Yang rasmi. murah kan ya. Bukan, nasi goreng tuh nasi yang kemarin harusnya. Bukan Hah? masalah Iya. berasnya. Bukan, enggak, ini mah ada yang khusus buat nasi goreng. Kalau ke tukang ke pasar, dulu teh dia teh murah, termasuk yang murah lah gitu. Yang semakin bulan kan semakin mahal. Goreng. Ada satu waktu berasnya tuh mahal karena semua orang dagang sagu goreng. Ada ya jual nasi goreng masal gitu. Ya maksudnya semua orang, ya setiap restoran punya itu Menu nasi kan. goreng. Jadi demandnya tinggi. Gitu. Nah, oke. Ya kan waktu kita masih dagang itu sempat si beras itu teh dari yang enggak kita berikan 10 ribuan per kilo. Nah, beras itu teh sekitar 7.000 atau 6.000 tuh jadi melonjak sampai belasan ribu gitu. Itu Nah, itu jadi dampak nanti Jadi pasti selagi kita masih makan beras mah ya, ya pasti terdampak. tapi pasti berdampak kalau misalnya kan kalau pupuknya dari mana? Impor kan. impor. Atau pabrik Karena pupuk alki. kayak Ujang, Karawang. om orang ya kan dia ternak ayam bangkrut karena apa? Bukan karena harga ayamnya nggak sehat, tapi soal manajemen mungkin. enggak, harga pakan, harga obatnya tuh naik terus. Oh, oke. Ayam negeri. Ayam negeri. Ya harusnya ayam swasta. Kalau masih diatur sama pemerintah Mereka kayaknya mah bangkrut. bangkrut. Kalau swasta cuman emang agak lebih mahal. Itu Kita ngomong naon tadi. Oh, Ini nanti kan misalnya kalau beras gitu, kalau selama yang petaninya masih pakai pupuk impor pasti ngaruh lah harganya. betul. Saya tuh dulu pernah join salah satu komunitasnya yang selalu membanggakan tentang besarnya Indonesia. yang Besar mah, besar. besar. Nah, misalnya teh harusnya tuh karena Indonesia itu negara besar, harusnya ketahanan pangan itu kuat. Katanya begitu. Ya Harus- kalau dibandingin Malta, dibandingin Tajikistan itu besar gitu. Tapi dulu tuh sempat iseng-iseng dia mikir-mikir gitu nya, wah Indonesia bener gede, punya perkebunan, laut, tambang, emas, minyak segala macam kayak ada. Tapi dulu sempat berpikir, oh Indonesia yang segede gini aja susah. Tapi kenapa Brunei yang kecil itu kaya raya? Karena nggak punya hutang. Kan misalnya gini, orangnya pernah mikir gitu, nah orang petani urang, loba
apa hewan ternak gampang. Orang Sunda mau nyebar cukut digoreng jeung sambal geus subuh gitu. Kenapa kita harus beli apa tuh? Wagyu anjing. Iya deh bener. Lah udah beli wagyu gitu. Cuman Tapi akhirnya kan nggak habis. Hah? Waktu itu bukan wagyu. bukan wagyu Iya. waktu itu. KW. Itu banyak ngomongnya pusing. Tidak habis. Baru satu bungkus pusing. Tadi laut gitu maksudnya kan tongkol bener di mana-mana. Banyak pemancing. Mancing. Tapi ternyata dengan pengalaman bodoh orang ya. Jadi kita terjebak pada hubungan internasional, perdagangan internasional. Di tongkol nggak banyak lah. Hah? Tongkol tuh nggak banyak. Hanya kali Samudra Hindia. Coba mah. hitung satu tongkol sampai 10 tongkol. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Kalau bener nanti dapat sepeda. Jadi Ojoknya harus gitu ya. tahu kan, gara-gara Persib keok. Mana nggak ya? Oh benar. Mana? Eta jadi kita teh terjebak pada hal itu. Mana hutang ya? Mana ekspor ke orang karena berlebihan. Ya guys, mana impor gitu orang. Baik tidak. Jadi dipaksa ya? Paksa. Ya, memang ekonomi kan berjalan seperti itu. Berarti jadi berpikir gini kan karena dulu diceritain terus bahwa Indonesia itu sebetulnya bisa mengembargo diri segala macam. Terus orang mikir-mikir sebetulnya nggak bisa juga. Jadi kalau kita bandinginnya gini sama Brunei. Ya sama negara. Tapi kan kalau misal Brunei kan tadi yang Brunei nggak ada hutang, monarki juga. Tapi kemarin ayah hutang ya Brunei kan dihaja-haja teh gak hutang ah ngarasa dia hutang. Enggak, emang nggak punya hutang. Cuman kan masyarakatnya gitu, memang masyarakat banyak duit tapi kan banyak, maksudnya hidupnya nggak cuma di Brunei enggak tuh. Di Brunei tuh tahunnya stuck di tahun 90-an. Nggak maju teknologinya. Nggak maju teknologinya, nggak maju. Terus Cara berpikirnya sepak bola nggak butuh. Kan saya karena orang mikirkan begitu. Nah itu akhirnya kan gitu otaknya jangan gituan yang penting banyak duit kan mana gak tuh tidak berkembang. Cek hitung-hitungan orang. Cek hitung-hitungan mana nama kan Sejahtera. Enggak, Brunei mau apa yang dibanggakan selain duit? hidup tenang kan banyak uang liburan terus Sultannya baik hati. meninggalnya husnul holiday. Ya baru aja dulu. Kemarin saya baru lihat TikTok, salah satu TikTok yang ngebahas Brunei. Orang ningali ya, kan negara nanti letik pisannya. Nah segede gitulah, segede Bandung meren. Tapi kok pendapatannya besar sekali, rakyatnya sejahtera, semuanya dijamin negara. Nah, iya, masalah utamanya adalah jelema lo mati itu teh Gitu kan. jelema lo mati kesenjangan juga besar gitu. Ya, Dah mau rek dolar 40.000 oke ada aja gitu. Segelintir orang di kita yang gak terpengaruh mah ya iya. masih bisa hidup enak karena ada kesenjangan aja. Tapi kalau misalnya terlalu banyak ngomong soal ini kan nanti bilang, oh ini podcast kiri. Podcast kiri itu kalau misalnya kita masuk jalan depan situ, posisi kita tuh bangunannya di sebelah kiri, wajar. Di sini kiri tuh gitu, banyak yang cemokin. Karena jangan pakai kiri terus kan, cemokin terus. Ada yang ngomong ini, cemokin. Nah, akhirnya kira-kira kemungkinan kumaha carana biar rakyat ini tidak selalu menderita. Kita bakal menderita terus. Ya di suatu negara mah jarang lah, negara satu dari banding berapa yang rakyatnya bangga banget. iya gitu. Tapi ini saya ada pertanyaan begini. Zaman ayeuna yang saya lihat gitu, zaman sekarang yang saya lihat itu adalah dengan membandingkan saya dulu tahun 90-an lah sama tahun 2000-an awal. Kalau tahun 2000-an awal atau masa-masa saya remaja gitu ya dulu. Kalau ngerasa susah teh rasanya barengan. Perasaan ya. Kenapa? Karena ngelihat tetangga, ngelihat saudara-saudara hidupnya sama di level yang sama gitu. Level sama tuh berarti mungkin pendapatannya itu di range yang gak terlalu jauh gapnya gitu.
mainannya masih sama, nongkrongnya masih sama gitu. Kalau misalkan punya mobil atau punya motor tuh ya mirip lah gitu 11-12. Tapi kalau misalkan lihat zaman sekarang yang katanya Indonesia itu susah sebenarnya, pendapatannya banyak yang jelek, buruk segala macam. Tapi yang kita lihat sekarang itu justru yang banyak duit malah banyak duit banget. Iya gitu ya. Susah. Serba ngomongnya ke orang yang baru beli motor. Indonesia susah, kantor imigrasi penuh tiap hari. Ya benar. Udah sok cek kantor imigrasi. Bagus sih. Orang sangat mendukung itu. Maksudnya mendukung yang mana? Mendukung yang mempersedikit orang di sini. Oh. Sampai akhirnya saya berpikir begini, kapan ada pusat industri baru atau perkantoran baru di luar Bandung yang kira-kira orang Bandung bakal pindah buat kerja ke sana? Nah, Ada Subang nanti. nah kalau BYD ya, 80.000 ya. sama ini apa kan dia bikin pelabuhan ya, di situ pelabuhan juga cuma. Oh, coba. Tapi Rencana. nggak tahu. Rencana. Iya, kan kita di sana mungkin kita, tapi jauh dari prefektur. Mana saya bikin? Weekend mah turun karena balik 2 jam. Di Subang ke Bandung mah deket lah. Tapi orang bukan punya sih, pernah mendengar satu informasi lah tentang yang kenapa sekarang kesenjangan semakin itu. Terus ya. Jadi secara psikologis si manusia itu dia akan punya respon berpikir sesuai dengan lingkungan yang intens gitu dengan dia. Ketika 90-an semua satu referensi, kalaupun referensinya berbeda itu ya nggak jauh-jauh amat lah. Misalnya 90-an kita ngomongin referensi apa gitu, referensi musik ya itu aja. Ini outfit nih, Alien Outfit ya gitu-gitu aja gitu. Jadi masih bisa terjangkau sama kita gitu, masih bisa ini siapa iya dan dalam satu lingkup wawasan yang sama juga gitu. Jadi respon itunya juga sama persis gitu ya. Jadi mau nanya misalnya contoh ya solidaritas 90-an zaman kita SD, SMP, SMA itu kuat mungkin sampai kuliah lah gitu ya. Itu kan satu penderitaan, satu wawasan yang sama, latar belakangnya sama. Ainu hese hiji ditulungan ku nu lain gitu. Ya. Ainu bahagia nu hiji bagi-bagi kan nu lain gitu. Ada yang suka sama ngeceng batur, ngeceng calon kabogohna gitu, curhat kan nu lain gitu. Itu terjadi ya begitu gitu. Terus kemudian hari ini tuh individualistisnya terjadi Ya. dengan komunitas yang ada di sosmednya, referensi yang berbeda. Contohnya nu di DIY lah misalnya 5 orang ini yang tahu tentang kripto mungkin cuma Anda doang gitu. Padahal hidup di zaman yang sama. Ya. Yang tahu tentang investasi saham mana? Nyawa tentang pendidikan semua orang tuh punya referensi berbeda-beda. Punya target yang berbeda-beda. Jadinya tidak ada satu wawasan yang sama gitu. Mana kan sebagai pendekar literasi Indonesia. Sebagai bapaknya buku Cimahi. Ya beda-beda. Misalnya si Mang Oki ngomongin kripto, si Mang Dike tidak tertarik aja lagi gitu. Bisa kayak gitu, tapi dulu tuh bisa kita, orang mau anyar ya. Informasi anyar berkumpul semua naon gitu. Sekarang enggak gitu, berbeda-beda. Jadi termasuk juga dengan cara seseorang mendapatkan kekayaannya lah gitu. Bisa dengan orang kan baheula dulu tuh ada statement kalau berbisnis mah jangan sama teman-teman, mau balik lah gitu. Padahal sebelumnya itu bisnis sama teman-teman, berkembang pesat tuh bareng teman-teman gitu yang sudah tahu satu kronik gitu. Iya teman. Berbisnis dengan teman-teman. Steve Jobs juga sama temen kan? Apa? Steve Jobs Iya sama teman juga. Maksud ngeband juga kan sampai berhasil juga sama teman-teman juga gitu. Nah, seketika itu kan dihancurkan si platform berpikir itu. Teman yang kudu sorangan-sorangan. Iya. Persaingannya semakin runcing gitu. Dengan beralasan profesionalisme. Terus karek dirinya perjalanan ke sini orang teh cerita ke si Mang Diki, anjir nanti
Dir, kabeh diduitkeun. Kudu membuka dia jadi duit, membuka dia jadi duit. Iya. Ya itu menurut orang geus gering gitu tuh. Manusia udah sakit menyedihkan lah. Iya. Kenapa harus misal join komunitas? Ujung-ujungnya komunitas ini dia akan dibentuk jadi market gitu ya. Wah, itu yang RJB. Ya, komunitas baru balapan bikin value gitu, dia bikin value yang akhirnya nanti ada sesuatu yang bisa dia jual kan urusannya jual deh, duit deh. Itu yang tidak terjadi pada 90 gitu. Apa karena memang tekanan sosialnya tinggi gitu? Jadi memang harus semuanya harus berdasarkan kiblatnya sekarang. Udah culture aja mungkin. Culture kayaknya duit. Kayaknya cewek cowok sekarang kan hausnya semua pendekatannya pasti ke uang lagi. Nongkrong di mana? Pamernya duit lagi, pencapaian mana? Enggak ada yang mungkin nongkrongnya teh tinggi secara spiritual gitu, ketenangan hidup gitu. Nah saya lagi Sama membangun itu sekarang. Jadi kalau nongkrong gitu tuyul mana gue bisa Itu obrolan saya dulu begitu. Kita nongkrong rame-rame terus nanya, mana mata batin geus kabuka can. Itu yang lebih culture gitu tuh. Iya itu. Kita ngumpul lagi, mana geus bisa ngasupkeun juri kena botol. Eta. Kayaknya itu lebih menyenangkan gitu. Iya, dan itu kan sebenarnya ditunjukkan sama misalnya kebendaan ya. Untungnya di KB itu baru ada duit gitu. Iya, hiji aja nomor effort ke 12 anjing. Yang disulai. Nanti dia nomor kedua tuh. Apa? Tadi enak bertanya kedua tuh. Apa ya? Ya. Pokok. Nah, pokoknya guys. Ya lanjut lagi. Nah, Apa? apa ya? Ya masih menyikapi perekonomian lah. Sampai kapan ini? Kira-kira? Apa? Sampai kapan kondisi seperti ini? Nah, banyak banget perhitungan-perhitungan yang katanya dikeluarkan oleh para analis dan ekonom dunia katanya. Kemungkinan 15 tahun itu ya. ya bisa sampai 15 tahun, 20 tahun bahkan sampai bisa kembali normal katanya. Kalau di Indonesia itu kemungkinan itu bisa terjadi apa ya? Mungkin jadi stabil lagi ekonomi itu nggak terlalu jauh kalau di Indonesia, mungkin 2030, 2028. Itu pernah ada yang bilang cuma mulai sampai itu. 2026 bener nggak? Kalau lihat kondisi mah nggak sih? 2027 kita bakal mulai lagi lah gitu, mulai Oh, iya. lagi. 2006 tuh sampai ya kalau dibilang krisis mah gitu. Ya kan katanya begitu menurut para analis. Ya karena ini kan kita pernah krisis moneter ya. Hmm. 2098 baru pulihnya 2000 berapa? Nggak boleh-boleh. Dia nggak pulih, tapi kan dianggap normal. Ya. Ya. Karena itu terbiasa. jadinya new normal itu kan. Itu pas Habibie. Kalau boleh ya itu di Habibie. Zaman Habibie Ya, ya. tapi kan sebenarnya nggak pulih-pulih, nggak terlalu pulih juga gitu. Berhasil menurunkan dolar. Tapi Sampai 6.500. tapi kita bersepakat bahwa itu teh adalah sesuatu yang normal. Kalau dibilang pulih mah kan jauh gitu. Menurut hukum fisika gimana? Naon? Sampai kapan? Ya di fisika kan ada namanya hukum relativitasnya. Nah, relativitas itu bilang kalau kita terbiasa dengan sesuatu yang chaos itu jadi biasa gitu maksudnya. Itu di order. Iya jadi order Order gitu. online. Jadi kalau tadi bilang bahwa krisis moneter 88 itu nggak pulih, tapi kenapa kita normal saja? Ya karena kita sudah berdamai dengan keadaan yang terbiasa ada dengan gitu. Ya, biasanya itu sensasi kan, Di world order gitu. sensasi. Seks juga gitu kan. Pertama kalinya seks sama sering kali ya seks, biasa saja. Tapi mencegah namanya ini teh akan sampai pada semakin melebarnya lubang di tembok Yajud-Majud. Anda. Nah ini obrolan. Tapi Nah, itu ya tuyul punya berapa syarat? enggak kan ya itu kalau misalnya Yajud-Majudnya pas ngegali ngomong bismillah baru temboknya runtuh.
bukan seberapa kali dia kalau nggak ngomong Bismillah, temboknya nggak akan runtuh. Masa Ibnu Majus bilang bismillah. Nah, begitu. Sudah ada belum misionaris yang di sana? Ada Churchill. Katanya Churchill kan dulu kan bilangnya gitu. Bagaimana mau mempertahankan tanah suci Palestina? 1000 mau dibawa ke sini. Nggak boleh gitu. Iya kan, Oh iya. maksudnya ya mereka happy lah. Wah, hilang 1000 nih perlawanan. Aduh. Gitu. Ayo. Dia masih lama lah kayaknya. Jadi Lama. kalem ya. Gak tahu kecuali kalau Anda dengar podcast ini tahun 3000. Semakin mendekati sebenarnya. Itu udah dengar. Jadi kita ngomongin ini untuk sangat ya Oh. 200 tahun ke depan lah. Artefak nih. Ada. Artefak data. Enggak segede. Aduh. Gitu. Kebayang namun misalkan dunia chaos gitu, tiba-tiba cuma obrolan tapi lu bisa diakses. Informasinya apa ini? Informasinya apa ini? Apa gitu. Ternyata mereka benar. Tolong nih, yang 300 tahun lalu nggak dengerin obrolan tabir, tolong. Gitu. Harusnya dunia bisa diselamatkan tahun itu. Kenapa harus 300 tahun baru ini? Bisa-bisanya. Iya. Tapi orang percaya sih lebih ke zombie apokalips. Jam berapa kali? Ketika ada zombie, itu orang lebih serem ya. Bagaimana kita mempertahankan diri gitu. Kayaknya itu lebih fair sih mencegah orang. Tapi bakal repot, Kalau terjadi zombie apokalips di Indonesia repot. Ini kan bermacam kepercayaan orang kan masa depan itu seperti apa gitu, akan ada perang ini, perang itu, orang lebih percaya di zombie Oke, apokalips. hari zombie itu dar jelma kan. Ya. Dar jelma. Macam-macam. Menginfeksi. Ya. Saya tuh dahar sih. Makan. Dimakan juga. Makan. Can pernah orang ningali di game dan film gitu zombie modal. Ya. Kan Berarti modal pencernaannya sudah rusak. kan modalnya di celana ya gitu. Makanya zombie gitu Bagus ini. benget gitu bau Jawabannya. menyeramkan. Jawabannya. Kan Itu lebih serem. di celana. Lebih serem zombie apokalips. Nah, kunaon apa modal di celana? Tinggal di setiap film zombie lempangnya sih kumaha. Oh, itu pere. Ambil Berarti itu kerang metek aja. itu kurang serat. Lebih ke sembelit aja. Dari cara jalan zombie aja kan udah gila tuh anehnya tapi gila. Berarti kalau yang udah bisa lari itu udah lancar. Candar. Atau udah kering. Nggak ada lengket-lengket. Kalau yang lengket-lengket pasti kaki satunya itu digeser. Bisa murah. Rujit. Aduh. Rata-rata kan pakai celana panjang kan. Iya, benar. Zombie pakai celana pendek nggak? Karena kayaknya nggak ada. Jarang ya. Jarang ada zombie pakai celana Di pendek. film-film jarang ada. Untuk aing sering pakai celana pendek. Nggak peduli hujan celana pendek aing mah. Biar biar nggak jadi zombie. Tapi itu angin. Resiko masuk angin tinggi. Sakit punggung. Udah. Apokalips. Masih lama ya? Udah. Berapa menit itu? Yang penting mah Udah. Udah, jadi itu obrolan singkat kita tentang Nah, apa yang terjadi hari ini? yang terjadi hari ini, pengaruh tarif impor Trump terhadap rakyat Indonesia. Dan ini apa namanya? Kemunculan zombie. Dan kemunculan zombie. Nanti kita akan bahas lagi tentang kemunculan zombie. Kemungkinan Yang rapendek. Kemungkinan kemunculan zombie itu katanya dari negeri di timur. Timur di mana tapi? ya timur. Timur itu kan timur munt Indonesia. Iya. Untuk Australia mah barat, Bu. Utara. Utara Australia. Timur Jadi, itu Australia. jadi salah ngomongnya itu ke timur teh. Nah, Kan posisinya saha, posisinya ya di mana ngomongnya? Oh, oke, berarti belum valid juga. Iya. Arah timur itu dari mana? Yang ngomong Tong KBKB itu Indonesia timur. Soalnya lama ngomong di Kalimantan Nah, ke handap selatan disebutnya. Lalu caranya kan beda-beda gitu. oke,
Ya sudah kalau begitu, itu obrolan kita tentang tarikh Trump dan kemunculan zombie. Nanti di episode berikutnya kita akan membahas tentang bid'ah. Oh shit. Wali Ya udah, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain karena banyak yang seru. Sampai ketemu lagi, masih bersama kita di obrolan. Bye bye semuanya. Rokok dulu.